Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 490. Suara Chen Wu sedikit tertahan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat menakutkan. Chen Che sedikit terkejut. Anak ini sudah mempraktikkannya, apalagi yang bisa mengejutkannya. Chen Che bergegas. Sisi Chen Wu adalah Tianqi. Tianqi seharusnya berupa air jernih. Saat ini, warnanya benar-benar merah. Rupanya, terlalu banyak plasma secara langsung mengubah air Tianqi menjadi merah, telah diwarnai merah. Namun, yang tidak disangka semua orang adalah bahwa di Tianqi yang mirip plasma ini, kepala muncul dari Tianqi yang mirip plasma, dan masih ada orang yang hidup. Dan jumlahnya cukup banyak, mereka direndam dalam plasma, rupanya, mereka mengandalkan metode ini untuk menahan suhu tinggi yang hampir tak tertahankan dan berhasil bertahan. Ketika orang-orang ini melihat kedatangan Chen Che dan yang lainnya, mereka juga merasa putus asa. Orang-orang ini secara alami adalah Kule Scar dan yang lainnya. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa Chen Che dan yang lainnya yang melakukannya, ketika dia benar-benar melihat Chen Che lagi, Kule Scar tidak bisa menahan gemetar. Saat ini, dia hidup seperti kutu busuk di neraka. Dia membunuh orang setiap saat. Dia ingin menggunakan plasma orang lain untuk memadamkan lebih banyak kebakaran gunung. Dia berhasil, tapi dia masih harus hidup seperti hantu jahat. Awalnya dia berpikir selama dia selamat dari kebakaran hutan, semuanya akan baik-baik saja. Melihat orang-orang dari desa Chenjia yang tiba-tiba muncul, Kule Scar teringat rasa takut didominasi oleh mereka. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Bukan hanya Kule Scar yang ketakutan, tapi Abaki dan yang lainnya yang juga bersembunyi di dalam plasma juga ketakutan setengah mati. Sekarang, tidak satu pun dari mereka yang memiliki kekuatan. Saat ini, mereka tidak bisa tidur dan membunuh semua orang yang mereka bisa, hanya untuk bertahan hidup dengan plasma mereka. Tapi sekarang, melihat orang-orang dari desa Chenjia yang muncul di tepi Tianqi, mereka putus asa. Sungguh menyia-nyiakan hidup. Saya berhasil bertahan dengan susah payah, dan sekarang saya menghadapi musuh utama lagi. Dan Chen Che tidak dapat lagi melihat siapa Kule Scar. Separuh tubuhnya disembunyikan di Tianqi. Bahkan jika mereka keluar dan berdiri dalam barisan untuk diidentifikasi oleh Chen Che tidak akan dapat mengidentifikasi mereka. Dengan cara ini, meskipun ibu kandungnya datang, dia tidak akan bisa mengenalinya. Sepertinya orang-orang ini bertahan hidup dengan mengandalkan plasma orang lain. Cek-cek, Chen Che tidak banyak bicara. Dalam situasi putus asa, sifat manusia akan didorong hingga tak terbatas. Oh, tidak ada yang seperti itu. Karena Chen Che memutuskan untuk membakar Daheishan, dialah yang paling kejam. Itu hanya sikap rasial yang tidak mengizinkan sedikit pun keperawanan. Meski sekarang mereka terlihat sengsara, cara mereka berbagi makanan dengan masyarakat dinasti Zhou sebenarnya sangat menyenangkan. Oleh karena itu, Chen Che tidak pernah menyesal. Bahkan setelah melihat situasi tragis tersebut sekarang, jika dia diminta menentukan pilihan lagi, dia akan tetap membakar Daheishan dengan api. Chen Che bersimpati. Melihat kondisi menyedihkan orang-orang ini, Chen Che merasa tidak enak badan. Namun, alasannya membuat Chen Che tidak menahan diri untuk melakukan hal semacam ini. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, tanpa ragu-ragu. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Chen Wu datang dan meminta instruksi dari Chen Che. Meskipun Chen Wu masih muda, pemuda itu telah melihat lebih banyak hal daripada yang dilihat orang biasa dalam 10 kehidupan. Chen Wu mengetahui kekuatan orang-orang Qiang ini dan kekejaman orang-orang Qiang lebih baik daripada kebanyakan orang. Chen Che melambaikan tangannya dengan lembut, ayo kirim mereka dalam perjalanan terakhir mereka. Ya, Tuan. Chen Wu mengepalkan tinjunya dan melambai kepada orang yang memegang tong bensin di belakangnya untuk mengikutinya. Chen Che, aku Kule Scar, aku Kule Scar. Tiba-tiba, seseorang melompat keluar dari air berdarah Tianqi. Chen Che melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah pria berdarah, dan dia tidak dapat mengenali siapa orang itu. Kule Scar, apakah kamu Kule Scar? Bagaimana cara membuktikannya? Chen Che agak mempercayai identitasnya. Orang ini juga orang yang kejam, setelah dikalahkan di desa Chenjia, dia berbalik dan menyerang tempat lain. Bisa dikatakan penggagas kekacauan Qiang di Gunzu dan Chengzu adalah Kule Scar.
Dan setelah dia menaklukkan wilayah yang luas, dia mampu mundur dengan gagah berani dan kembali ke Daheishan dengan anak buahnya dan piala. Ini cukup membuat orang mengaguminya. Bagaimana saya bisa membuktikannya? Saya memang Kuleskar, Chen Ce, Tuan Chen. Saya bersedia mengikuti Anda. Saya masih memiliki bawahan, saya masih memiliki emas, dan saya masih berguna. Tuan, izinkan saya mengikuti Anda. Saya jamin bahwa saya akan mengabdi hidup selamanya untuk Tuan. Saya tidak akan mengkhianati Anda. Saya yakin Anda telah mendengar cerita saya. Anda harus tahu bahwa saya memiliki beberapa kemampuan. Tolong, biarkan saya bertahan. Harus dikatakan keinginan Kuleskar untuk bertahan hidup masih sangat kuat. Dia menekan rasa takut dan kebenciannya terhadap Chen Ce, dan sekarang dia segera memohon kepada Chen Ce tanpa menyelamatkan mukanya. Apa yang dihadapinya? Mengapa kelangsungan hidup begitu penting? Aku sedikit penasaran, apa kemampuanmu? Katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan? Chen Ce benar-benar penasaran, tapi dia tidak berpikir untuk melepaskan orang ini sama sekali. Demi bisa bertahan, Kuleskar pun membeberkan segala prestasi gemilangnya. Di antara pencapaian besarnya, selain berapa banyak orang Zhou yang dia bakar, bunuh dan rampok, serta rencana pengumpulan darah ini, bahkan terungkap bahwa dia membunuh semua orang Qiang suku Abu dan Kunsan, dan kemudian kisah menyalahkan Chen Ce dan lainnya juga terungkap. Abu dan Kunsan yang sedang menunggu nasibnya di Tianqi tiba-tiba merasa mati rasa saat mendengar hal tersebut. Mereka selalu menganggap Kuleskar sebagai saudaranya. Mereka selalu mengira bahwa Kuleskar yang menjaga mereka dengan memimpin mereka untuk membunuh orang-orang Zhou, membalas kematian kerabatnya, menyalahkan orang-orang Zhou, dan kemudian meminjam kekuatan mereka untuk menyerang desa Chenjia bersama-sama. Saat itu, jumlah pasukan Kuleskar kurang dari 1.000 orang. Dua suku Abu dan Kunsan yang digabungkan memiliki lebih dari 4.000 orang, yang memberinya kepercayaan diri yang besar untuk merebut desa Chenjia. Namun pada akhirnya, mereka tetap gagal menang, dan juga meninggalkan bayangan psikologis seumur hidup pada Kuleskar. Yang paling menyedihkan adalah meskipun Kuleskar yang membunuh keluarga mereka, Abu dan Kunsan sangat berterima kasih padanya bahkan mereka mengangkatnya sebagai pemimpin mereka hingga saat ini. Kuleskar, aku akan meniduri ibumu. Kuleskar, kembalikan nyawa istri dan anakku, bajingan. Sebelum Abu dan Kunsan sempat bereaksi, beberapa anggota suku mereka melompat dan bergegas menuju Kuleskar dengan air mata berlinang, mencoba membunuhnya dengan ganas. Chen Ce juga tercengang ketika mendengar ini, untuk mendapatkan lebih banyak pembantu. Apakah Anda bahkan membunuh semua orang tua yang tertinggal dari dua suku lainnya? Dia benar-benar orang yang kejam. Saya harus mengatakan bahwa dialah orang Qiang yang terbaik di antara orang-orang Qiang. Tidak perlu menunggu orang gila seperti itu, Chen Wu, biarkan seseorang menuangkan bensin, dan mari kita akhiri dosa kelompok orang ini. Ya, bab 491. Ember bensin dituangkan ke dalam air berdarah Tianqi, yang membuat orang Qiang di Tianqi yang tidak tahu apa itu bensin merasa sedikit bingung. Banyak orang yang terkejut melihat penjaga keluarga Chen menuangkan bensin. Mereka mengira itu air. Mereka tidak mengerti mengapa mereka menambahkan air ke kolam Tianqi mereka. Dan apa gunanya sedikit air ini? Tianqi diwarnai merah, dan ember berisi air ini tidak berpengaruh sama sekali. Namun, Kuleskar sudah merasakan ada yang tidak beres. Meskipun dia juga bertanya-tanya mengapa Chen Ce menuangkan air ke Tianqi, dia secara naluriah merasa bahwa ini salah dan ada yang tidak beres. Dia memohon belas kasihan dengan lantang, Tuan Chen, ampuni hidupku. Pertahankan aku di sisimu. Aku pasti bisa memainkan peran besar. Ampuni aku. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melayanimu. Aku hanya meminta belas kasihan. Takdir, aku bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Kuleskar, kamu bajingan tercela. Aku akan membuatmu membayar keluargaku dengan nyawamu. Kuleskar, biarpun kamu mati hari ini, aku akan menjatuhkanmu. Pergilah ke neraka, matilah. Semua orang di sekitar mereka menyerang Kuleskar. Abu dan Kunsan sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka bahwa Kuleskar adalah dalang pembunuhan keluarga mereka. Sekarang kebenaran terungkap, mereka juga tahu bahwa mereka dalam bahaya dan mungkin akan mati. Tetapi sebelum mereka mati, mereka semua ingin membunuh Kuleskar untuk menghilangkan kebencian mereka dan membalaskan dendam keluarga mereka, kebencian darah. Tapi Kuleskar licin seperti danau, dan mereka tidak bisa menangkapnya sama sekali.
Berbeda jika sekarang ada senjata. Sayangnya, untuk bertahan hidup, mereka sudah lama membuang senjatanya. Saat itu, semua orang hanya berpikir untuk bertahan hidup di dalam air, jadi bagaimana mereka bisa memikirkan senjata yang berguna untuk momen itu. Sekarang, ketika mereka mencoba menangkap Kuleskar dengan tangan kosong, mereka tidak dapat menangkapnya sama sekali. Lagi pula, tubuh setiap orang sekarang ditutupi dengan plasma yang licin. Teman-teman yang pernah membunuh orang semua tahu betapa licinnya plasma, apalagi jika dioleskan ke seluruh tubuh. Jadi meskipun Abu, Kunsan dan yang lainnya ingin memakan Kuleskar, mereka tetap tidak bisa menangkapnya sama sekali. Abu dan Kunsan sangat ingin memakan Kuleskar hidup-hidup sekarang. Mereka sangat percaya pada Kuleskar sehingga mereka semua menjadi bawahan Kuleskar dengan sepenuh hati. Mereka melakukan perjalanan ke seluruh negeri untuknya, berjuang untuknya, dan berjuang mati-matian, hanya untuk menjatuhkan orang Zhou di bawah komandonya. Tapi sekarang, Kuleskar memberitahu mereka bahwa pembunuh keluarga mereka yang sebenarnya adalah Kuleskar sendiri. Lucu, sungguh hal yang lucu. Hal ini membuat Abu dan Kunsan merasa seperti sebuah lelucon. Mereka sebenarnya telah lama mengabdi pada musuh genosida dan masih bersaudara dengannya. Kuleskar, Kuleskar, aku minta padamu, jangan bergerak. Berdiri saja di sana dan jangan bergerak. Jangan bergerak, biarkan aku menggigitmu, satu gigitan saja. Aku tidak bisa menangkapnya. Abu Kuleskar hampir menangis. Kunsan tidak jauh lebih baik darinya, dia mengertakkan gigi dan mengejarnya. Namun, dia sebenarnya baru saja menangkap Kuleskar, tapi dia tidak bisa menahan Kuleskar karena terlalu licin. Hal ini membuat Kunsan marah sekaligus putus asa. Kuleskar masih memohon belas kasihan. Tentu saja, dia tidak memohon belas kasihan dari Kunsan dan yang lainnya, tapi dari Chen Ce. Tuan Chen, dengar, saya membodohi Kunsan, Abu dan yang lainnya. Bukankah ini membuktikan kemampuan saya? Saya adalah pembunuh seluruh keluarga mereka, tetapi mereka telah bekerja untuk saya. Mereka hanya tidak mengerti. Akulah yang membunuh seluruh klan mereka. Tuan Chen, lihatlah aku. Betapa kuatnya aku. Luangkan saja hidupku. Otakku ini dapat memberi Anda manfaat besar. Melihat sekelompok besar orang Qiang yang mengejar satu sama lain di air berdarah, Chen Ce tidak tergerak sama sekali. Kuleskar sedikit kuat. Dia mampu menipu Kunsan, Abu dan anggota klan lainnya meskipun mereka semua terbunuh. Namun, Chen Ce sama sekali tidak membutuhkan orang seperti itu. Melihat barel bensin turun, Chen Ce mengabaikan teriakan Kuleskar dan diam-diam menunggu bensin yang cukup dituangkan. Hanya ketika ada cukup bensin barulah semua orang di dalam air bisa terbakar bersama. Baru setelah dia menuangkan ember bensin terakhir, Chen Ce mengangguk ke arah Chen Wu. Chen Wu menerima sinyal tersebut, menyalakan obor, dan kemudian melemparkan obor tersebut langsung ke dalam air berdarah Tianqi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kuleskar, Abu, Kunsan dan yang lainnya segera menoleh, dan mereka berhenti berkelahi dan mengejar. Orang-orang ini, saraf mereka semuanya rusak sekarang, dan mereka sangat waspada terhadap sumber api, lagi pula, mereka hampir mati terbakar. Apa yang mereka tidak mengerti adalah mengapa Chen Ce meminta orang-orang melemparkan obor ke dalam air berdarah Tianqi. Apakah dia ingin membakar semua orang sampai mati hanya dengan obor kecil ini? Dia tidak bisa mengerti, tapi alarm Kuleskar berbunyi. Sebelum obor jatuh, dia menarik napas dalam-dalam, lalu masuk ke dalam air Tianqi yang berdarah. Peng! Saat obor menyentuh air Tianqi, bensin yang dituangkan pun menyala. Api oranye merah menyala seketika, dan kemudian memancar dengan ganas ke seluruh Tianqi dengan kecepatan yang sangat cepat. Bensin awalnya tidak memenuhi seluruh danau Tianqi dengan begitu cepat, namun pertarungan antara Kuleskar dan Abu dengan cepat memenuhi seluruh danau Tianqi dengan bensin. Oleh karena itu, bensin yang tersulut oleh api juga memenuhi seluruh danau Tianqi. Ah! Jeritan mulai terdengar. Orang-orang yang cukup beruntung bisa selamat dari kebakaran Daheishan beberapa hari terakhir ini tiba-tiba terbakar oleh api yang dihasilkan oleh bensin dan berteriak terus-menerus. Ah! Aku sakit sekali. Kenapa bisa terbakar? Tidak ada pohon di sini. Cepat masuk ke air, cepat menyelam, banyak orang yang masuk ke dalam air kolam. Air kolam memang bisa menghalangi pembakaran bensin, tapi sampai kapan mereka bisa menahan nafas? Ketika mereka begitu tercekik di dalam kolam sehingga harus muncul kembali,
mereka masih disambut oleh api yang sangat panas. Seluruh Tianqi mendidih, dan ada orang-orang yang terbakar berguling-guling di air dan berteriak. Beberapa orang yang awalnya ingin berpura-pura mati dan melarikan diri dari bencana tidak dapat lagi berpura-pura. Api telah membakar setiap sudut Tianqi. Air adalah daerah yang paling terkena dampaknya, dan bahkan beberapa tebing kolam telah hangus oleh suhu tinggi. Pohon-pohon tidak tahan saat ini dan langsung dibakar. Chen Ce dan yang lainnya harus mundur dan berlari ke ruang terbuka luas yang telah terbakar sebelumnya untuk menghindari gelombang panas. Tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup sekarang, kan? Chen Wu bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat lautan api. Saya tidak bisa memastikannya, bagaimana jika salah satu dari mereka memiliki kemampuan menyelam yang luar biasa. Terutama Kuleskar itu, saya akan melihat seseorang atau mayat hari ini. Chen Ce tidak berniat pergi, meski dia juga sangat khawatir sekarang panas, tapi tubuh Kuleskar harus terlihat. Lagi pula, orang ini sungguh hebat. Dia bisa membunuh semua orang dari dua suku lainnya, lalu menyalahkan musuh, lalu menyatukan orang-orang dari kedua suku tersebut untuk membalas dendam orang dari kedua suku ini ditawari untuk dijual. Bisa dibilang orang seperti itu sungguh berbahaya. Oleh karena itu, Chen Ce tidak akan pernah memberinya kesempatan hidup lagi. Jika memungkinkan, kita bisa memancingnya nanti, dan tubuhnya harus dipotong menjadi dua. Bab 492. Bensin masih menyala di dalam darah Tianqi, dan jeritan itu hilang sama sekali setelah 2 atau 3 menit terbakar, hanya menyisakan gelombang panas yang mengepul dari Tianqi. Pada saat ini, Tianqi seperti neraka magma, memancarkan panas yang luar biasa, sehingga mustahil untuk mencapai jarak 50 meter. Dalam hal ini, secara teori tidak mungkin ada orang yang masih hidup, kecuali seperti yang dikatakan Chen Ce, dan mereka bisa menyelam di bawah air cukup lama. Kalau tidak, mustahil untuk hidup baik di air maupun di darat. Selain bau bensin, ada juga bau barbek yang sangat menyengat di udara. Bau ini, sulit digambarkan dengan kata-kata. Chen Ce mau tidak mau menutup hidungnya dengan tangannya, tapi dia tetap tidak bisa menghentikan bau yang masuk ke hidungnya. Tuan suami, Anda bisa menggunakan ini. Qiu Yaoer merobek sebagian besar gaunnya. Setelah melipatnya beberapa kali, dia menutupi hidung Chen Ce dan mengikatnya ke belakang kepalanya sebagai masker. Kain sutra memiliki daya serap yang baik dan sangat efektif jika digunakan sebagai masker. Ada juga sedikit aroma tubuh unik Qiu Yaoer. Chen Ce merasa sangat puas dan mau tidak mau mengacungkan jempol kepada Qiu Yaoer. Yang lain seperti anak sekolah, merobek beberapa sudut pakaian mereka untuk menutupi hidung mereka, meskipun sudut pakaian mereka jelas tidak berbau seperti sudut pakaian Qiu Yaoer, mereka masih bisa menahan bau tidak sedap yang dibawa oleh beberapa mayat yang terbakar. Setelah terbakar lebih dari 20 menit, api di Tianqi padam karena bensinnya sudah menguap seluruhnya. Kecuali beberapa pohon yang terbakar di kedua sisinya, api di kolam itu sudah padam. Namun suhu tinggi masih ada, seperti kompor arang. Chen Ce menunggu 10 menit lagi sebelum pergi untuk memeriksa meskipun suhunya tinggi. Saat ini, Tianqi sudah hangus hitam. Sebelumnya berwarna merah, tapi sekarang semuanya hitam. Ada lapisan padat mayat yang mengapung di Tianqi, ada yang masih terbakar, dan ada yang sudah padam, tapi bagaimanapun Anda melihatnya, itu akan membuat orang merasa takut. Di beberapa bagian Tianqi ini, dalam beberapa hari, tempat ini akan menjadi tempat berburu yang sempurna bagi burung nasar dan makhluk lainnya. Setelah mengamati dengan cermat di daratan dalam waktu yang lama, Chen Ce benar-benar tidak dapat mengidentifikasi tubuh mana yang merupakan milik Kuleskar dan mana yang merupakan milik Abu dan Kunsan. Jika seseorang masih bisa bertahan dalam situasi seperti ini, maka dia seharusnya bukan manusia. Setelah setengah jam menjaga, Chen Ce mengirim beberapa orang untuk mencari Kuleskar. Namun, hal itu tidak dapat diidentifikasi. Itu saja. Jika Kuleskar masih hidup, maka dia akan menjadi dewa. Chen Ce menyerah. Suhu tinggi membakar selama hampir setengah jam, dan dia menatapnya begitu lama bekas luka akan bertahan. Bagaimanapun, tidak peduli apapun yang terjadi. Di dunia ini atau dunia Chen Ce di masa depan, tidak ada orang yang bisa menahan nafas selama 2 jam. Tutup tim, tutup tim. Chen Ce memimpin pasukan besar menuruni gunung, dan Gunung Dahai sekali lagi kembali damai. Hanya beberapa percikan api yang masih menyala, membakar tanah suci orang Qiang yang penuh dosa ini hingga sehelai rumput pun tidak bisa tumbuh.
Dalam pertempuran ini, pasukan Chen Ce meraih kemenangan telak. Tidak hanya mereka memusnahkan seluruh pasukan Kuleskar, tetapi juga sisa kekuatan 3 suku yang tersisa di Gunung Dahei. Mereka juga menghancurkan Gunung Dahei, gunung suci pertama rakyat Qiang. Chen Ce tidak tinggal lebih lama lagi, akan ada serangan balik gila-gilaan oleh orang-orang Qiang. Padahal, kabar kebakaran di Daheishan sudah tersebar sejak hari pertama. Bagaimanapun, pembakaran Daheishan sangat mengerikan sehingga orang-orang dari jarak ratusan mil dapat melihatnya, tetapi mereka tidak yakin apa yang sedang terjadi. Namun, beberapa orang yang bijaksana mempertimbangkan rumor yang tersebar di Chenjiachun, mengatakan bahwa mereka ingin menghancurkan markas orang Qiang. Segalanya akan segera terungkap. Apa yang sebenarnya membuat orang Qiang mengetahui hal ini adalah apa yang dilihat oleh orang Qiang dengan mata kepala sendiri. Terlepas dari apakah mereka klan roh, klan darah, atau klan penyihir Wu, mereka secara alami memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Daheishan. Ambil contoh klan Wu, orang Wuchu akan mengirim kembali makanan dalam jumlah besar hampir setiap 3 tahun 5 hari. Domba berkaki 2, serta beberapa barang aneh dikirim kembali ke keluarganya. Begitu pula dengan suku roh dan suku darah, mereka bahkan memiliki tempat peristirahatan sendiri di pegunungan dan hutan. Jalan yang sebelumnya tidak terlalu lebar telah diperlebar dengan transportasi terkini, dan beberapa tempat yang curam bahkan telah diperbaiki. Orang Qiang ini juga pernah merasakan pepatah, kalau ingin kaya, bangunlah jalan dulu. Justru karena keberadaan pasukan komunikasi dan pasukan pengangkut inilah pembakaran Qiang Daheishan dengan cepat menyebar kembali. Ketika orang-orang ini terhuyung kembali ke orang-orang Wuchu dengan membawa berita kecelakaan di Daheishan, mereka pada awalnya ditertawakan semua orang. Jangan bercanda, Gunung Dahei kita jauh dari dunia luar. Rute menuju Gunung Dahei dijaga oleh pasukan kuat kita. Kecuali Chen Ce punya sayap, bagaimana dia bisa terbang ke sana? Selain itu, meskipun sekarang mereka telah pergi, apakah mereka masih bisa mendapatkan perlawanan di pegunungan dan hutan? Orang itu Kuleskar sedang menunggu untuk membalas dendam pada Chen Ce. Kuleskar sekarang memiliki hampir 5.000 tentara elit, bahkan klan Wu kita juga harus menghindarinya, apalagi pasukan Chen Ce yang sedikit. Orang-orang Wuchu sama sekali tidak panik, dia yakin. Mengenai bualan Chen Ce bahwa dia akan menyerang Gunung Dahei, orang-orang Wuchu mengira itu adalah sesuatu yang membuat orang tertawa. Ia mengakui bahwa Chen Ce memiliki sesuatu, namun tidak banyak. Ia mengira Chen Ce bahkan tidak dapat menemukan keberadaan Gunung Dahei, apalagi merebut Gunung Dahei. Mengenai Daheishan, masyarakat Wuchu lebih tahu dari siapapun bahwa alasan mengapa tempat ini menjadi gunung suci masyarakat Qiang adalah selain kaya akan hasil bumi, juga mudah dipertahankan dan sulit untuk diserang. Desa Chenjia milik Chen Ce hanyalah sebuah desa kecil, tetapi sangat sulit untuk diserang hanya karena menempati medan yang menguntungkan. Namun, dibandingkan dengan Daheishan, desa Chenjia adalah sebuah lelucon. Bahkan jika Chen Ce diberikan 100.000 tentara atau 1 juta tentara, dia bahkan tidak berpikir untuk bisa menjatuhkan Gunung Dahei. Namun, prajurit pemberi isyarat itu berkeringat dingin dan berkata dengan serius, "Tetua, kuncinya adalah orang-orang di desa Chenjia tidak menyerang Gunung Dahei. Mereka langsung membakar Gunung Dahei. Sekarang Gunung Dahei terbakar, dan kobaran api sangat hebat. Itu sangat besar sehingga bisa dilihat puluhan mil jauhnya. Orang Wuchu akhirnya panik, terbakar. Bagaimana bisa terbakar? Gunung Dahei belum pernah terbakar sebelumnya. Banyak sekali pohon di Gunung Dahei, dan semuanya basah. Bagaimana bisa terbakar? Bisakah dia membakarnya?" Pengetahuan fisika Wuchuren jelas tidak memenuhi standar, dan akal sehatnya juga kurang baik. Mungkin dia belum pernah melihat gunung yang terbakar, atau mungkin dia menyimpulkan bahwa pohon basah itu tidak bisa terbakar. Daheishan tidak bisa terbakar. Namun, tentara pemberi sinyal melihatnya dengan mata kepala sendiri dan menjaminnya dengan kepala mereka, sehingga orang Wuchu tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dia hanya bisa mengirimkan pengendara cepat lagi dalam semalam untuk memeriksa situasi detailnya. Tidak hanya orang-orang dari klan penyihir Wu yang dikirim kembali untuk menanyakan situasinya, tetapi juga orang-orang dari klan roh dan klan darah. Mereka semua mengirim cukup banyak orang kembali untuk memastikan detail Daheishan. Kemudian, berita yang mereka terima memberikan pukulan telak bagi mereka. Hampir semua intelijen kembali dengan satu pesan, yaitu Daheishan dibakar, dan apinya begitu besar hingga tidak bisa dipadamkan. Setelah mengkonfirmasi berita tersebut,
Wu Churen langsung duduk. Tidak, ini tidak mungkin benar. Bagaimana Chen Ce melakukannya? Bagaimana dia melewati rute menuju Gunung Dahei? Bagaimana dia menemukan Gunung Dahei? Bagaimana dia membakar pepohonan di Gunung Dahei? Orang Wucuk ini secara langsung menjadi 100.000 alasan. Ketika Raja Darah dari klan Darah, Kaisa, mengetahui kejadian ini, dia segera melompat berdiri dan mulai mengutuk. Itu sangat bodoh, pria Chen Ce. Saya ingin bersumpah dengan Anda. Saya ingin memotong Anda menjadi beberapa bagian. Saya ingin memotong daging Anda sedikit demi sedikit dan memakannya. Iblis itu menangis dengan keras dan melompat seperti guntur, lalu segera memerintahkan seluruh klan untuk berkumpul, dan kemudian menyerang membunuh ke arah desa Chenjia. Kaisa bahkan tidak memastikan apakah Chen Ce yang melakukannya, dia hanya tahu bahwa Chen Ce pernah berkata bahwa dia akan menyerang Gunung Dahei, dan kemudian, Gunung Dahei dibakar. Dia hanya menangis, tapi tidak peduli apakah dia digunakan sebagai pria bersenjata atau dilakukan oleh Chen Ce. Dia tidak percaya ada yang namanya kebetulan, 100% dilakukan oleh Chen Ce. Lalu, pergi langsung ke desa Chenjia dan menangkap Chen Ce hidup-hidup adalah hal yang paling ingin dilakukan Kaisa saat ini. Hanya butuh 1,5 hari untuk mengumpulkan 8.000 pasukan klan darah yang menangis. Mereka ditarik dari berbagai tempat. Awalnya, para klan darah menyerang tempat-tempat yang dengan keras kepala melawan. Dia memberitahu mereka bahwa rumahnya telah dicuri, dan telah dicuri secara menyeluruh sehingga seluruh gunung hitam Daheisan terbakar habis. Semua anggota klan darah ceroboh. Setelah mengetahui berita seperti itu, mereka tidak bisa duduk diam. Mereka semua mulai menangis dan berteriak untuk membakar seluruh desa keluarga Chen. Mereka adalah yang paling impulsif, tapi mereka bukan satu-satunya. Setelah Heipi, Raja Roh dari suku Roh, membenarkan kabar bahwa seluruh anggota keluarganya terbunuh, dia berlutut ke arah Gunung Dahei malam itu dan bersujud sepanjang malam. Anggota klan saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi raja. Saya tidak menyangka seseorang benar-benar dapat menyakiti Anda. Itu salah saya. Saya minta maaf kepada Anda. Saya bersumpah kepada Anda di sini bahwa ketika saya menangkap Chen Ce itu, saya harus membawanya kembali ke Daheishan dan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk membalaskan dendammu. Mata Raja Roh Heipi memerah. Dia bersujud satu persatu, berdoa memohon pengampunan anggota keluarganya yang telah meninggal di Gunung Dahei. Sama seperti Raja Heipi dan yang lainnya tidak dapat memahami mengapa Chen Ce mampu melakukan hal besar seperti membakar Gunung Dahei, yang lain tidak dapat memahami seberapa besar kebencian dan niat membunuh yang dimiliki Raja Heipi dan yang lainnya terhadap Chen Ce saat ini. Mereka tidak mengerti mengapa Chen Ce bisa menyerang dengan ketepatan yang luar biasa, dan bahkan tim patroli tidak menyadari sedikit pun petunjuk tentang mereka. Mungkinkah orang-orang di desa Chenjia itu semuanya punya sayap? Bersambung.